Bisakah rute di mana Koro Sensei harus mati di tangan murid-muridnya itu punya skenario yang berbeda, yang sama-sama bisa diterimanya seperti skenario yang sudah diambil ini? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya penasaran, saya nggak bisa speak. Jadi kali ini aku pengen ngebahas satu seri yang dari dulu banget itu pengen sekali aku bahas. Cuman aku nggak pernah ketemu, nggak pernah kepikiran topik apa yang harus aku bahas. Dan kalau bukan karena Sushiro yang memberi sponsor ke video ini, mungkin aku nggak akan maksa kepala aku untuk mikir dua kali supaya bisa menemukan topik menarik untuk Ansatsu Kyoshitsu ini. Sampai akhirnya aku menemukan satu hal menarik yang bisa kita diskusikan hangat sama-sama. Dan itu adalah ending dari seri ini, dimana bisa dibilang endingnya cukup mengecewakan. Tapi seingat dan setauku, nggak ada yang namanya kasus dimana fansnya tuh marah-marah, protes besar-besaran ketika endingnya seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ending yang harusnya tuh bikin kecewa orang-orang bisa diterima dengan tidak sebegitu mengecewakannya? Itulah yang pengen aku bahas. Mari langsung kita mulai aja. Silakan di like, share, subscribe pembahasan kali ini. Sorry full Instagram Sona Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Ansatsu Kyoshitsu. Mari kita sama berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai jangan berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Dari 2016 ketika animenya tamat sampai sekarang, aku tuh masih nggak bisa mengklasifikasikan, masih nggak bisa mengkategorikan ini endingnya tuh termasuk happy ending atau sad ending, termasuk good atau bad ending sebenarnya. Mungkin akan ada yang bilang, ngapain kecewa? Ngapain kok dirasa ini bukan happy ending? Kan dari awal Koro Sensei memang diharuskan mati. Dari episode 1, dari chapter 1, Koro Sensei memang berniat untuk mati. Kenapa kok kecewa? Ini aku coba jelaskan dulu, mungkin yang ngikutin Ansatsu Kyoshitsu bukan ketika anime atau mangganya ongoing dulu gitu kali ya. Kalau sekarang, aku coba kasih contoh dari Spy Family aja deh. Spy Family yang pada saat video ini tayang lagi ongoing nih ya. Ketika animenya kemarin tayang, semua orang sangat menikmati seri ini dan menjadi pertanyaan di kepala orang-orang, endingnya nanti, keluarga palsu Lloyd, Yor, sama Anya itu bakal seperti apa? Karena dari awal cerita sudah dibilang, sudah dipastikan ke kita semua bahwa keluarga ini ada cuman untuk kepentingan misi. Begitu misi selesai, keluarga ini pun juga udah nggak ada lagi, nggak berlaku lagi. Beberapa kali, bahkan sering kali, si Lloyd itu bilang ke dirinya sendiri seperti itu. Tapi seiring perjalanan cerita, masa iya sih kita mau merelakan mereka? Masa iya sih kita pengen ngelihat mereka berpisah gitu aja seakan-akan jadi kayak orang asing yang nggak kenal? Seiring perjalanan cerita ada keinginan dari para fans, ada harapan di mana mereka akhirnya bisa bersatu seutuhnya, sepenuhnya, sebenar-benarnya sebagai satu keluarga yang utuh. Nah, momen itu, perasaan itu coba dibayangkan ke Ansatsu Kyoshitsu dulu. Dimana betul memang dari episode 1, dari chapter 1, Koro Sensei memang harus mati. Dalam 1 tahun, dia harus dibunuh. Entah oleh pemerintah, entah oleh murid-muridnya sendiri. Betul memang. Tapi seiring perjalanan cerita, ketika kita melihat betapa baik, betapa peduli, betapa penyayangnya Koro Sensei, betapa perih dan pedihnya masa lalu dia. Masa iya sih kita pengen beneran dia mati? Bukankah banyak dari kita yang ketika Civil War ada di pihak Nagisa, pengen menyelamatkan Koro Sensei gimana pun itu caranya? Dan kesempatan itu menyelamatkan Koro Sensei itu beneran ada. Nggak cuma di awang-awang doang, cuma di angan-angan. Enggak. Murid 3E SMP Kuno Gigaoka berhasil menemukan cara. Diketahui bahwa Koro Sensei itu kesempatan untuk meledaknya sebenarnya cuma 1%. Bahkan ada cara dengan formula kimia itu membantu menghambat selnya Koro Sensei ini meledak. Yang berarti memang secara nyata ada kesempatan, ada kemungkinan Koro Sensei itu hidup selamat, gak harus mati, gak harus dibunuh. Tapi semua harapan itu tadi yang padahal sudah kelihatan loh, ini sudah kelihatan kesempatannya tuh ada, positif, bisa. Semua seketika langsung sirna ketika Koro Sensei direncanakan untuk dibunuh sama pemerintah Jepang. Sampai pakai bazooka dari atas langit gitu kan, sampai bikin shield, bikin perisai di sekitar daerahnya supaya Koro Sensei nggak bisa kemana-mana. Bayangkan aja nih, semisal Koro Sensei itu beneran matinya karena di meriam, karena ditembak meriam, ditembak laser sama pemerintah Jepang. Bayangkan kalau matinya dia seperti itu, gimana menurut kalian? Bukankah akan terasa aneh? Bukankah akan terasa kayak semuanya sia-sia gitu ya? Kalau endingnya seperti ini, aku yakin baru bakal ada protes besar-besaran. Baru orang-orang akan marah. Semua perjalanan cerita panjang ini masa iya matinya sehampa dan sekosong itu?
Maka disitulah sang mangakanya Yusei Matsui Sensei itu punya langkah yang cukup brilian untuk menyelamatkan endingnya, untuk membuat kita bisa menerima kematian Koro Sensei itu dengan lebih legowo, dengan lebih tenang. Caranya adalah dengan memberikan arti, memberikan makna, memberikan tujuan dari kematian Koro Sensei. Caranya adalah dengan menghadirkan duo villain, dua final boss di seri ini, yaitu Yanagisawa alias Shiro dan Nidaime Shinigami. Shinigami kedua alias mantan murid pertamanya Koro Sensei dulu. Video ini sekali lagi disponsori oleh Sushiro, platform nonton anime pertama buatan Indonesia. Tadi aku singgung soal Spy Family, ada. Kali ini kita bahas soal Ansatsuki Yoshitsu, ada juga di Sushiro. Beragam anime-anime seru, terutama sekarang nih ketika video ini tayang lagi di summer gitu ya. Kalian mau cari, kalian mau tonton, bisa kalian temukan di Sushiro. Dan yang paling aku suka, nggak bisa dipungkiri, ini bukan karena disponsorin doang gitu ya, di endorse doang, enggak. Tapi harus aku akui metode pembayarannya dan harganya itu sangat ramah buat kita. Sangat terjangkau, bahkan sebulan aja cuma 50.000. Apapun imani kalian, bisa kalian pakai buat ngebayar Sushiro. Katakanlah nggak punya e-wallet, tapi pasti punya SIM card lah gitu kan. Ya udah, apapun providernya, bayar pakai itu. Bisa. Sushiro menyediakan fasilitas layanan itu. Buat kalian yang misal tertarik gitu, pengen nyobain dulu, misal pengen nyoba seminggu dulu gitu, tapi rasanya males pengen ngeluarin duit, ragu-ragu, silahkan ikutin giveaway-nya dulu aja. Aku kasih voucher langganan Sushiro 7 hari gratis. Nggak perlu bayar, cuman perlu ikutin langkah-langkah giveaway di deskripsi di bawah. Nanti ketika ngikutin giveaway, jangan lupa di tag juga Instagramnya Sushiro, di follow juga. Karena ada segudang info dan kuis berhadiah menarik tiap minggunya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera langganan dan follow Sushiro. Kalau semisal Koro Sensei tadi mati ketika di laser gitu ya, mati kena beam dari langit itu doang, di situ nggak ada pergolakan batinnya. Sisi emosinya nggak diangkat. Tapi ketika duo karakter villain ini muncul, disitulah sisi emosinya lebih diangkat. Dan ketika mereka kalah, itu ada kelegaan yang memang sampai sifatnya personal. Memang mereka tuh membenci, mereka tuh pengen ngebunuh Koro Sensei atas alasan atau motifnya tuh personal. Si Yanagisawa merasa hidupnya sudah direnggut, dihancurkan oleh Koro Sensei dulu ketika penelitiannya gagal. Dan si Shinigami kedua merasa diacuhkan, gak diakui sama gurunya dia dulu. Selain karena alasan ini tadi yang barusan berapa menit ini aku bilang gitu, aku jelaskan, kemunculan Yanagisawa dan Nidaime Shinigami itu memberi arti buat kematian Koro Sensei, karena Koro Sensei jadi punya momen yang menunjukkan kalau dia melindungi murid-muridnya, menjaga murid-muridnya, berkorban demi mereka. Dengan begitu, kita bisa ngeliat kalau mati dia tuh mati gagah. Dia mati dengan perjuangan, dia mati dengan terhormat memang. Bukan mati konyol, bukan mati tolol. Kemunculan mereka juga memberi arti lebih. Kita jadi bisa melihat Koro Sensei itu akhirnya bisa mati dengan tenang dan bahagia di tangan murid-murid kesayangannya dia. Selama ini kan kita bertanya-tanya, gimana caranya muridnya yang sayang sama gurunya ini bisa ngebunuh dia. Berkat serangan dua villain ini, momen itu akhirnya bisa terjadi. Dan kehadiran duo villain ini tadi juga memberi arti lebih, karena dengan begini penulisan karakternya Koro Sensei itu lengkap, itu sempurna, karena dia sudah melakukan penebusan. Dia sadar di masa lalu dia tuh salah, dia terlalu keras, dia nggak melirik muridnya dia. Akhirnya dia justru dikhianati, ditikam dari belakang sama muridnya dia. Andai dulu dia lebih baik, andai dia lebih mengerti muridnya dia, nggak akan jadi seperti ini. Dan setidaknya di akhir, dia bisa melakukan tugasnya dia sebagai seorang guru kepada murid. Ketika muridnya salah, dia akan benarkan, dia akan luruskan. Penebusan lainnya adalah ketika Koro Sensei gagal menyelamatkan wanita yang dia sayangi, si Aguri, kakaknya si Kayano. Karena momen itu, dia mencari cara di mana nanti kalau kejadian seperti ini terjadi lagi, dia bisa menyelamatkan korbannya. Dan beneran, itu terjadi lagi ke Kayano, badannya bolong kayak kakaknya. Tapi untungnya kali ini Koro Sensei sudah bersiap. Dia punya cara untuk memulihkan si Kayano. 3 alasan itu tadilah yang akhirnya secara nggak sadar gitu ya. Meskipun Koro Sensei akhirnya harus terkapar, kita ngeliat bagaimana menyedihkannya, emosionalnya momen itu, kita akhirnya bisa menerima itu semua. Kita secara nggak sadar merasa kalau memang Koro Sensei mati itu terhormat. Ada yang dia perjuangkan, ada yang sudah dia lalui, kematiannya nggak sia-sia. Lagi-lagi, aku ulang ya, bayangkan semisal si Yanagisawa sama Nidaime Shinigami itu nggak muncul di akhir-akhir.
Meskipun aku yakin banyak orang saat itu sudah berteori gitu kali ya, sudah menduga kalau mereka bakal muncul sebagai bos terakhir. Tapi bayangkan semisal mereka nggak muncul, akan seperti apa ending? Bisakah rute di mana Koro Sensei harus mati di tangan murid-muridnya itu punya skenario yang berbeda, yang sama-sama bisa diterimanya seperti skenario yang sudah diambil ini? Itu aja untuk kali ini. Gimana pendapat kalian? Apa pendapat kalian soal endingnya Ansatsuki Yoshitsu ini? Silahkan dijawab. Ini itu termasuk happy ending atau sad ending? Sebenarnya aku sampai sekarang masih bingung banget. Aku nggak ngerti harus mengkategorikan seperti apa. Mungkin kalau kalian punya pendapat gitu yang bisa mengubah pendapat banyak orang termasuk aku, silahkan taruh aja di kolom komentar. Tapi untuk sekarang, silahkan lihat video ini kalau mungkin bahasan kali ini. Coba komentar, share kalian yang terakhir. Cari follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Saya Minasan.